Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. Pernah dengar istilah AI slop? Produser Blue Archive buka suara soal ini dan bilang istilah yang wajar karena memang nggak berkualitas. Produser Blue Archive Yong Hakim akhirnya angkat bicara soal makin ramainya AI generatif di industri game dan hadirnya istilah AI slop. Dalam wawancara bareng GameMeka, ia menanggapi keresahan gamer soal keaslian karya dan rasa percaya yang mulai turun. Menurut Kim, masalah besarnya ada di fenomena yang ia sebut AI slop. Ibarat cemilan, bungkusnya kelihatan menarik tapi isinya dikurangi dan kebanyakan angin. Jadi wajar kalau pemain kecewa ketika hasil karya terasa kosong, hambar, dan tidak sebanding dengan tampilannya, tidak berkualitas. Kim juga bilang penggemar genre niche biasanya sangat sensitif sama kreativitas asli. AI saat ini cuma meniru pola tanpa niat. Kalau semua proses kreatif diserahkan ke AI sekali klik, identitas kreator bisa hilang dan itu yang bikin pemain merasa ada yang salah. Soal praktek di internal Nexon Games, Kim menegaskan AI dipakai sebatas alat bantu. Fokusnya ke hal teknis seperti pengenalan suara dan text to speech, bukan menggantikan manusia. Tujuannya simple, ngurangi kerja repetitif supaya tim bisa lebih fokus ke kreativitas yang benar-benar butuh sentuhan manusia. Jadi kalau menurut kalian sendiri gimana tentang istilah AI slop ini? Game udah ada dari 2015-an tapi kok tiba-tiba rame di Indonesia beberapa tahun kemudian ya? Kenapa tuh? Kalau kalian aktif ngikutin komunitas game pasti nggak ketinggalan sama game berjudul Teotown. Sebuah game simulasi city builder dan bawa visual pixel art kayak game SimCity klasik tapi lebih modern. Kalian nggak cuma sekedar bisa bikin bangunan asal, tapi kalian juga bisa mengatur banyak aspek seperti pajak, memastikan ekonomi berjalan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya agar warga kota kalian bisa hidup dengan nyaman. Gamenya dikerjakan developer bernama Lobby Divinus dan dipublish oleh Blue Flower. Nah, kenapa game dengan genre yang cukup niche ini naik daun di Indonesia? Bahkan developernya heran dan pertanyaan itu dimasukin ke game. Pertama alasannya ya jelas, gamenya ada di mobile dan mudah diakses karena nggak berbayar kayak versi Steamnya. Lalu akhir-akhir ini main Indonesia banyak yang bermain game ini dan mulai membagikan postingan dan screenshot lucu di mana main melakukan roleplay kebijakan pembangunan kota dan negara yang aneh dan absurd lalu trending kemana-mana. Keseruan itu pun juga didukung dengan adanya support plugin secara langsung dari Teotown itu sendiri yang mempersilahkan kreator untuk mengunggah custom aset agar bisa diunduh dan digunakan oleh pemain Teotown. Hasilnya banyak sekali plugin yang terinspirasi dari bangunan-bangunan di Indonesia. Jadi ya makin seru aja kan, para pemain bisa pura-pura memerintah kotanya sendiri dan bikin aturan sesuka hati yang lalu dibuat mirip sama negara tercintanya. Gamenya pun makin rame dan developernya ikut seneng sampai aktif juga memantau komunitas lokal. Kalau kalian sendiri udah nyobain Teotown belum? Developer Toram Online bikin game Mushoku Tensei. Game mobile RPG baru berjudul Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Chronicle of Echoes resmi diumumkan dan dijadwalkan rilis di 2026 untuk iOS dan Android. Tapi khusus Jepang dulu. Game ini dikembangkan oleh GRI bareng Asobimo, studio dibalik Toram Online, dan bakal pakai model free to play dengan in-app purchase. Chronicles of Echoes dijanjikan sebagai RPG 3D imersif dengan combat aktif dan dinamis sambil menjelajahi dunia Mushoku Tensei yang hidup. Teaser awal mengindikasikan kita bakal mengulang alur cerita anime setidaknya dari season pertama, jadi ya aman lah buat para fans lama. Yang baru pun juga nggak bakalan bingung. Masih banyak detail yang ditahan, tapi info soal gameplay, karakter, dan konten cerita bakal dibuka pelan-pelan. Jadi gimana? Kalian fans Toram excited sama game baru dari Asobimo? Habis diskusi sama pacarnya, developer indie hapus gamenya di Steam dan sadar dampak dari AI. Namanya Aerolane, gamenya berjudul Hades, game gratis gunting batu kertas yang rilis tahun 2025. Tapi semuanya berubah. Setelah diskusi dengan pacarnya, Lane mulai mikir ulang. AI itu emang kelihatannya mudah dan gratis, apalagi toolnya dia dapat dari kampus. Tapi makin dipikir biayanya itu nyata, dampak ke ekonomi kreator lain dan juga ke lingkungan. Walaupun semua kodenya dia bikin sendiri dan dia bisa aja lanjut bikin game baru tanpa AI, Lane merasa membiarkan Hades tetap ada itu nggak etis. Akhirnya keputusan diambil, Hades akan dihapus permanen dari Steam pada 30 Januari 2026. Ini ceritanya emang cukup inspiratif juga ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana?
Game MMORPG Lord of Mysteries pamerkan gameplay terbaru. Game Lord of Mysteries resmi ngerilis PV perdana sejak diumumkannya pada 2023 lalu dengan fokus ke konsep gameplay dari Tingen City. Gamenya ini dikembangkan oleh Spark Nexa dan langsung tancap gas pakai Unreal Engine 5. Dari yang ditampilin, visualnya solid, animasinya halus, desain kota Tingen terasa hidup, dan karakter-karakternya punya vibe Eropa klasik yang kuat. Pas banget sama dunia novelnya. Tapi ada satu hal penting yang wajib kalian tahu. Kalau kalian berharap ini jadi game single player, ya siap-siap kecewa. Karena Lord of Mysteries dikemas sebagai MMORPG open world, bukan pengalaman solo. Dunianya luas, atmosfer khas Lord of Mysteries, tapi dengan pendekatan MMO. Jadi konsep ini bikin kalian hype atau malah ragu? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.